Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk syukuri nikmat-nikmat tersebut. Yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, dalam kesempatan ceramah subuh pada subuh hari ini, insyaallah saya akan membawakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan beberapa pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atani Jibril, datang kepadamu malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril itu berkata, Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufa'alun wa'mal ma syi'ta fa innaka mazidun bi anna syar'al mu'minina qiyamul lail wa 'izzuhum istindaruhu anin nas. Ada 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, hiduplah engkau semaumu, tapi jangan lupa engkau pasti mati. Yang pertama, bayangkan Nabi kita, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menitip pesan melalui malaikat Jibril, diingatkan dan beberapa peringatan. Yang pertama diingatkan, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa satu hari engkau pasti mati. Nah, ini pelajaran kita hadirin jemaah rahimahullah. Nabi saja diingatkan tentang kematian. Nah, hari ini kadang-kadang manusia ini lupa bahwa hidup kita ini ada batas akhirnya, yaitu ajal, yang disebut ajal. Setiap sesuatu mempunyai ajal. Tapi manusia pada hari ini seolah-olah lupa bahwa hidup ini pasti akan berujung dengan kematian. Seolah-olah hidup ini masih panjang. Akibat lupa mati ini akibat yang terbesar. Manusia berbuat semau-maunya. Karena apa? Lupa bahwa diri kita ini mesti mati. Maka penting kita untuk mengingat, karena mati pasti suka
tidak suka, mau tidak mau, kita yang hidup ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitkah atau tidak sakit? Ya. Masih tua, masih muda atau sudah tua, kematian itu pasti sangat keniscayaan. Ya. Tapi sayang hari ini banyak manusia lupa. Akibat lupa dengan kematian ini, manusia berbuat semena-mena, sesuka-suka. Maka ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Wahai Rasulullah, orang beriman yang mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan yang paling pandai mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Ulaikal aqyas, itulah mukmin yang cerdas. Jadi orang mukmin yang cerdas itu dia tahu mati itu pasti, maka dia persiapkan kematian itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini mukmin yang cerdas. Jadi mati sangat keniscayaan. Kapan Allah itu rahasia Allah. Tapi judulnya pasti ada sakit, tidak ada penyakit, pasti kita mati. Sayangnya hari ini banyak orang lupa bahwa hidup ini pasti mati. Karena lupa inilah manusia berbuat semena-mena. Lihatlah hari ini berapa banyak orang mati di usia muda. Karena banyak orang menganggap mati itu menunggu tua. Ya. Sehingga alhamdulillah tanpa mempersiapkan amal-amal ya, yang terbaik, tidak sedikit manusia mati dalam keadaan belum mempersiapkan amal-amal soleh. Kenapa? Dia menganggap mati masih jauh. Ya. Bahkan sebagian orang lupa, bukan tidak tahu, ya, lupa ya, bahwa dirinya bakal mati. Maka Allah mengingatkan Nabi kita ingatkan, Ismail hiduplah semau, tapi jangan lupa engkau pasti mati. Kemudian yang kedua, wahbib masyidna fa'innaka mufahidun. Cintailah apa saja yang hendak engkau cintai, ya Muhammad. Tapi ingat, satu hari engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Manusia, fitrahnya manusia, dalam hati manusia, semua manusia pasti ada rasa cinta, dan memang itu Allah yang menanamkan. Ya, ditanamkan oleh Allah rasa cinta. Zulaiman nasuhu syahwat minan nisa wal banina wal banati muqaddar minan dirham wal fiddah wal khayl musawwamah bil an'am wal has. Ya. Dihiasi dalam diri manusia itu kecintaan, dijadikan indah dalam diri manusia itu kecintaan terhadap yang pertama minan nisa, wanita, istri kita, ya, wanita, dan nisa wal bani, anak-anak. Kemudian harta benda yang dan bisa iman banina wal qanatil muqaddarati min al-dhahabi wal fiddah, harta yang berlimpah yang kadang ditimbun-timbun ya, yang terdiri dari emas dan perak. Jadi manusia itu kecenderungannya dari fitrah cinta kepada wanita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta yang banyak. Ya. Wal khayl musawwamah, dan kuda pacu yang terpilih. Kalau dulu zamannya kuda, orang dahulu kalau punya kuda pacu sama dengan orang sekarang kalau punya mobil mewah.
mobil mewah. Kalau sekarang, nah manusia cenderung kepada itu, pada wanita, pada anak, pada harta yang kadang-kadang banyak yang timbul-timbul, cinta kepada negara, walhas, ya, walhanam, binatang-binatang ternak, punya peternakan yang banyak, walhas, dan sawah adat yang luas. Dari kematang hayat di dunia, itulah isinya perhiasan dunia. Jadi dunia itu isinya wanita, anak-anak, harta, kendaraan, sawah ladang yang luas. Itu isinya. Dan manusia, Allah memberikan manusia kecenderungan untuk cinta kepada itu. Tetapi yang jadi masalah kalau cinta kepada yang ini lupa kepada Allah, dia jadi masalah. Cinta kepada itu fitrah. Allah tidak menyalahkan orang cinta kepada istri itu saja dan memang harus. Cinta kepada anak harus. Cinta kepada harta ya boleh. Cinta kepada kendaraan silakan. Ya. Cinta kepada peternakan, kepada ya, sawah-sawah yang banyak yang begini. Tapi yang jadi masalah, cinta itu melupakan ya, kepada akhirat. Ya. Melupakan bahwa satu hari apa yang dicintai itu istrinya, anaknya, hartanya, mobil mewah, sawah ladang yang ternakan, satu hari pasti dia akan tinggal. Ya, coba lihat berapa banyak orang hartanya banyak. Ya. Dia tidak menyangka akan meninggal sebab hartanya diwarisi orang. Pesan Jibril kepada Rasulullah, cintai apa yang hendak kau cintai pada satu hari, kamu pasti berpisah dengan apa yang kau cintai. Anak kita, istri kita, harta kita, aset-aset kita pasti ditinggalkan. Kesadaran ini harus kita sadari. Jadi hidup ini ada waktu bersatu, ada waktu kita berpisah, dan itu pasti. Kemudian yang ketiga, wa'mal masyyi'ta fa innaka mu'minun. Beramallah, berbuatlah engkau sesukamu. Silakan berbuat apa saja. Tapi ingat, engkau pasti akan dibalas terhadap apa yang telah engkau lakukan, pasti akan dibalas. Nah, tentunya pesan ini bukan hanya untuk Rasulullah, untuk kita umatnya. Silakan berbuat apa saja yang kita mau. Kita mau berbuat semua mau kita ingin taat, kita ingin maksiat, kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, silakan. Tapi ingat, semua yang kita perbuat itu pasti akan dibalas oleh Allah. Di akhirat. Kama ya'mal misqala dzarratin syarran ya, dan sebaliknya. Siapa yang berbuat ya kebaikan khairan yara akan dibalas, dan sebaliknya. Syar, kejahatan apapun sekecil apapun pasti akan dibalas. Apa yang kita lakukan tidak akan luput daripada pembalasan, besar atau kecil. Bahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 54 kalau tidak salah, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyrikina mimma fihi fayaquluna ya waylana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha fawajadu ma 'indahu wa la yadri rabbuka ahad. Ketika nanti di akhirat, di ayat yang lain surat Al-Isra Allah mengatakan, "Iqra kitabak, baca kitabmu,
sekarang zaman CCTV, rumah orang pakai CCTV, tahu. Bahkan dari jauh bisa diketahui, oh ini sedang begini. Begitu canggihnya, jam sekian dan sekian. Kalau ada mencuri, lihat coba putar CCTV, oh ketahuan. Yang masuk lewat sini jam sekian. Sekarang manusia, Allah, Masya Allah, lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Maka tidak ada yang luput dari apa yang kita berbuat, dicatat, terperinci. Ya, masalah bukan hanya dicatat dan akan dibahas. Pasti akan mendapatkan balasan. Nah, jadi silakan berbuat beramal apa saja, ya, tetapi apa yang kita berbuat itu pasti Allah balas. Kemudian bersama dengan an-syaraful mu'min qiyamul lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak kepada sholat malamnya. An-syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Ya, memang sholat malam ini sunnah, ya, tidak wajib, ya, tetapi merupakan amalan yang utama yang hampir Nabi tidak pernah meninggalkan. Sholat malam itu ka'abus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh sejak dulu, sejak sebelum zaman Nabi. Sholat malam, ya, dia banyak sekali perintah dalam Al-Quran, ya, masalah sholat malam atau sholat tahajud, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka maqama mahmud. Dan pada sebahagian malam bangunlah dan sholat tahajudlah. Mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkan engkau, ya, di satu tempat maqam mahmudah, satu tempat yang terpuji. Di mana? Di sisi Allah. Kalau kita di dunia ini dapat satu kedudukan, menjadi tangan kanannya wali kota, itu sudah penting sekali. Sudah dianggap orang penting, dihormati oleh siapa saja yang kenal. Itu baru mendapat kedudukan di dunia, ya, di sisi wali kota. Nah, orang yang menjaga sholat malamnya itu, Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ini, akan mendapat tempat maqam mahmud, mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat malam itu, ya tentunya semampu kita. Ya, kalau kita dituntut sholat harus seperti sholatnya Nabi, mungkin satu pun tidak ada yang mampu, atau sholatnya sahabat satu pun tidak ada yang mampu. Fattakullah mastata'tum, ya, kita bertakwa kepada Allah menurut kemampuan. Ya, sholat malam boleh kita lakukan 8 rakaat, 10 rakaat, witir 1, 2 kali salam, 5 kali witir 1. Boleh kita lakukan 8 rakaat, 4 kali witir 3, atau 4 salam witir 3, boleh. Silakan pilih. Bahkan kalau kita mau hanya 2, boleh juga. Masih ada waktu sekitar 20 menit, ya. 2 rakaat sholat tahajud ditutup witir 1, cukup. Ya. Kalau kita mampu, insya Allah ada jaminan dari Allah akan mendapat tempat terpuji di sisi Allah. Yang terakhir, wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan seorang beriman itu terletak kepada ketidaktergantungannya kepada manusia. Ya. Kehormatan seorang
kekurangan, tidak menampak-nampakkan kebutuhan, sehingga berharap orang itu menolong dia. Ya. Padahal dia butuh. Ya. Nah, kehormatan seorang muslim itu terletak kepada sikap, ya, merasa tidak terlalu butuh kepada manusia. Ya. Kekurangannya, kebutuhannya itu dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya. Bahkan Rasulullah mendidik saudara sepupunya dalam hadis yang panjang, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau berharap, wahai keponakan, berharap kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Dan jika engkau ingin meminta pertolongan terhadap sesuatu, mintalah pertolonganmu kepada Allah. Adukan kepada Allah. Allah yang tidak pernah merasa ada kekurangan. Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Berharap kepada manusia kadang kita kecewa. Tapi kita gantungkan kebutuhan kita, gantungkan kekurangan kita adukan kepada Allah, insya Allah kita tidak akan kecewa. Setidaknya kalau kita tidak terpenuhi apa yang menjadi kekurangan kita, Allah akan memberikan kelapangan hati kepada kita. Kapan? Ketika kita menggantungkan, ya, hajat-hajat kita kepada kita, hanya bergantung kepada Allah. Tidak banyak berharap apa yang ada di sisi manusia. Berharap kepada manusia, kecewa. Tapi ketika kita gantungkan kekurangan kita, kita keluhkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Dan itu tanda kehormatannya seorang muslim. Ya. Jadi kehormatan seorang muslim itu merasa tidak perlu bergantung kepada seseorang, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Rasulullah Allah, itulah 5 pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Tentunya pesan ini bukan hanya untuk kita semata, untuk kita semua sebagai umat. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin saja dalam Rasulullah hari ini kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.